Kantor Hukum Sri Kandi Yustitia menegaskan komitmennya mendampingi korban SB, seorang anak di bawah umur yang menjadi korban dugaan persetubuhan dan penyebaran video asusila oleh tersangka IR. Tim advokat Sri Kandi Yustitia dipimpin Septi Indrawati bersama Adi Putra Cesario dan Ajeng Risnawati Sasmita menjelaskan pendampingan telah dilakukan sejak Mei 2025 dan terus berlanjut hingga kini. Pihaknya mendampingi sejak awal penyelidikan di Polres Purworejo, bahkan ketika korban sakit dan dirawat di rumah sakit pun tetap memberikan pendampingan. Septi menambahkan pendampingan resmi dimulai 22 Mei 2025 sesuai surat kuasa dari keluarga korban. Pada hari yang sama, pihaknya juga melaporkan kasus ini ke Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Polres Purworejo. Hingga saat ini, tersangka telah ditetapkan dan ditahan. Terkait isu adanya upaya perdamaian melalui restoratif justice, Sri Kandi Yustitia menegaskan tidak pernah menyarankan hal tersebut karena kasus ini menyangkut persetubuhan anak yang di bawah umur. Pihaknya menolak adanya restoratif justice. Komitmennya jelas, fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Disampaikan oleh rekan kami, Pak Adi dan juga Bu Ajeng, terkait dengan pemerasan ini kami mendukung penuh untuk dilakukan proses hukum dengan seadil-adilnya, karena kami dari kantor hukum Sri Kandi Yustitia tidak pernah menyarankan untuk proses restoratif justice, apalagi untuk perkara-perkara yang terkait dengan persetubuhan. Memang restoratif justice itu bisa ditempuh ya, tapi untuk perkara-perkara tertentu, untuk perkara-perkara dengan kerugian-kerugian tertentu. Nah, untuk perkara ini kami tidak pernah menyarankan adanya RJ tersebut. Sehingga kalau ada pihak lain yang mengatasnamakan oknum tertentu gitu, untuk bisa membantu RJ itu sungguh itu di luar pengetahuan. Adi Putra Cesario menambahkan pihaknya juga menanggapi isu dugaan pemerasan yang muncul di tengah proses hukum. Menurutnya hal itu berada di luar pengetahuannya, khususnya pengetahuan tim hukum terkait dugaan pemerasan. Pihaknya mendukung penuh proses hukum bila ada pihak yang mengatasnamakan untuk menawarkan RJ itu di luar kendalinya. Bahkan ia mengutuk keras tindakan tersebut. Dan adanya pemberitaan yang viral akhir-akhir ini, kami menegaskan bahwa dari awal tadi sudah saya sampaikan, kita concern kepada korban yang dalam hal ini masih di bawah umur, dan upaya kami dari awal saudara SB sakit dan masuk ke rumah sakit, kita juga yang mendampingi. Sampai saudara SB visum, kita juga mendampingi. Karena dari kantor kita memang concernnya seperti itu. Kemudian dengan adanya lawyer fee yang itu mana pada umumnya lawyer bebankan kepada klien, kita dari awal kita tegaskan bahwa kita tidak menitik beratkan di situ. Yang penting kita ada perlindungan korbannya. Dalam hal ini adalah anak di bawah umur. Dan kami pun juga sudah berkoordinasi dari awal sampai dengan adanya penetapan tersangka dengan dinas sosial Kabupaten Purworejo. Untuk apa? Untuk agar korban itu dilindungi, agar korban juga tidak ada intimidasi, agar korban juga tidak ada ancaman agar perkara ini kemudian dicabut atau seperti apa. Nah, makanya ketika ada perkara-perkara yang timbul setelah itu di luar dari pengetahuan dan kuasa dari kami. Dan ketika ada orang-orang yang memanfaatkan untuk adanya perkara mengambil keuntungan secara sepihak, kami mengutuk keras adanya itu. Dan kami ketika ada proses hukum yang itu sudah berjalan, kami secara tegas menyampaikan bahwa kami mendukung semua proses-proses hukum yang berlaku. Karena anak di bawah umur itu harus dilindungi dari depan hukum. Ia menegaskan sejak awal Sri Kandi Yustitia selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Purworejo agar korban terlindungi dari intimidasi maupun ancaman. Anak di bawah umur harus dilindungi di hadapan hukum. Itu komitmennya.